Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Handayani, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi semester 2 dengan NPM 21110034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju atau berprogres. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini tidak mungkin benar pada masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatannya. Aliran progresivisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang pesat pada ke-20 dan berpengaruh terhadap pembaruan pendidikan. Kemudian, tokoh-tokoh dalam filsafat progresivisme ini yaitu ada William James, John Dewey, dan Hans Feichinger. Selanjutnya ialah landasan filosofis filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Filsafat ini menuntut untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Filsafat progresivisme juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan, selalu berkembang, dan lebih baik. Untuk mendapatkan perubahan yang dituju, maka manusia harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel atau tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh apapun. Harus memiliki sifat toleran, selalu ingin mengetahui dan menyelidiki, serta punya pemikiran yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Wahyuli Sregar, NPM 21111005 dari Prodi Biologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam perspektif aliran filsafat progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidikan hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan adalah ingin mengubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak serta mendorong untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Sejarah progresivisme ialah awal mula lahirnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap melaksanakan pendidikan yang sangat tradisional. Muncul pada abad ke-19 namun berkembang pesat pada abad ke-20. Menurut sejarah, munculnya aliran progresivisme ini sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh filsafat pragmatisme. Dalam pandangan progresivisme, pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survive terhadap semua tantangan kehidupannya yang secara praktis akan senantiasa mengalami kemajuan. Aliran progresivisme memandang bahwa pendidikan adalah sebagai wadah untuk menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Pandangan tentang menaruh kepercayaan terhadap kekuatan ilmiah dari manusia yang diwarisi sejak lahir. Aliran progresivisme memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu hayat atau manusia untuk mengetahui semua masalah kehidupan. Antropologi, yaitu manusia mempunyai pengalaman, pencipta budaya,
Dan dengan demikian, dengan mencari hal baru. Psikologi ialah manusia akan berpikir diri, lingkungan, dan pengalamannya dan dapat menguasai serta mengatur sifat-sifat alam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ardiansyah Tanjung, NPM 21110029. Baik, di sini saya akan menyambung pernyataan dari Saudari Linda. Pengertian dan sejarah esensialisme. Esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali ke kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan dan di kehidupan manusia. Humanis di kehidupan manusia merupakan filsafat yang mendasari filsafat pendidikan esensialisme. Ini mencakup keyakinan akan esensi, yaitu apa yang membuat sesuatu adalah sesuatu tersebut berlawanan dengan kontingensi, yaitu sesuatu yang hanya kebetulan, yang ketidakadaannya tidak akan meniadakan sesuatu tersebut, melainkan ia dianggap sebagai hasil dari determinisme yang tidak lepas darinya. Esensialisme menghidupkan kembali debat antara alam atau natur dan budaya atau kultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Surya Ramadhani, NPM 21110003. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan lama yang telah terbukti kebaikannya dalam kehidupan manusia. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban manusia. Aliran filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak membawa kebaikan untuk manusia. Karena kita tahu bahwa pengertian dari esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Orang tua menerapkan kedisiplinan terhadap anaknya. Pendidikan dalam esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Karena itu, esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, sehingga memberikan kestabilan arah yang jelas. Kemunculan dari esensialisme. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utamanya yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaan ini terutama dasar berpijak mengenai pendidikan yang berpengaruh, penuh fleksibilitas, serta terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak keterkaitan dengan doktrin tertentu. Mungkin cukup sekian dari hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.